Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan pelajaran kimia yang ini merupakan pertemuan kedua. Nah, untuk itu kita lanjutkan untuk materi yang paling awal. Sebelumnya, semoga kalian sehat semua ya anak-anak ya. Semangat, walaupun masih masa pandemi, tetapi kalian tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol. Semoga kesehatan berpihak pada kita semua. Amin. Langsung saja kita masuk pada materi sifat koligatif larutan. Ya, ini adalah mata pelajaran kimia untuk materi pertama. Sebelum masuk ke materi utama, saya sampaikan juga bahwa untuk KKM kimia di kelas 12 sama ya anak-anak seperti waktu kelas 10, 11 yaitu 70. Ya, tetapi kami harap nilainya jangan hanya minimal itu karena nilai seperti itu adalah nilai yang paling mengkhawatirkan untuk nanti mendapatkan nilai di ijazah ya. Untuk itu kita mulai saja untuk pertemuan pertama ini. Sebelumnya kita lihat video berikut ini. Ini adalah ilustrasi atau merupakan apresiasi bahwa di dalam sifat koligatif larutan itu antara lain mempelajari tentang titik beku. Untuk itu kalian perhatikan video berikut. Digunakan dalam pembuatan es krim. Bahannya sangat sederhana dan alatnya kalian nanti bisa menyesuaikan seandainya kalian akan membuatnya. Ya, itu ada susu. Pertama-tama, taburkan garam pada es batu guna menurunkan titik beku es sehingga pendinginan lebih cepat terjadi. Masukkan kaleng biskuit ke dalam baskom yang berisi es batu yang sudah ditaburi garam. Masukkan susu ke dalam kaleng. Jangan lupa tutup kalengnya ya. Atau goyangkan kaleng. Tambahkan es untuk memperproses pendinginan. Jangan lupa tambahkan garam ya. Gunakan termometer untuk melihat penurunan titik beku. Jeng jeng jeng. Tara, ini es krimnya sudah jadi. Ya, kalian perhatikan ini. Untuk videonya dipercepat sehingga langsung jadi. Sebenarnya itu butuh waktu bergantung dari banyak sedikitnya es yang untuk pembekuan dan garam di luar. Nah, setelah mempelajari atau mengamati dari video ini, kalian melihat beberapa catatan. Jadi pada video tersebut kita dapat menambahkan garam ya. Nah, itu fungsinya untuk apa? Nah, kalian harus mencari literasi atau mencari sumber pengetahuan yang tidak hanya dari sini, nanti kalian bisa baca di buku paket ataupun di sumber yang lain. Tentunya masih banyak beberapa fenomena-fenomena lain yang ada di sekitar kita yang berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Nah, untuk itu nanti kalian tetap menuliskan responsi yang akan kami sampaikan nanti lewat Google Form, kemudian akan saya berikan rubriknya seberapa jauh kalian mempelajari hal ini. Nah, dari pengamatan terhadap tayangan video tadi, ada beberapa hal yang perlu Anda pikirkan dan akan kalian diskusikan dengan teman kalian, bisa melalui WA atau dengan melalui chatting. Ya, yang pertama, mengapa dalam pembuatan es krim atau es puter
itu ditambahkan garam dapur tadi sesuai, maaf ini ada notifikasi ya. Ya, ditambahkan garam tadi untuk apa? Apa pengaruhnya terhadap pembekuan di dalam pembuatan es krim tadi? Kemudian yang kedua, mengapa orang mengapung ketika berenang di laut mati? Ya, itu nanti kalian cari jawaban-jawaban untuk apa ya namanya sebagai literasi untuk menuju ke sifat koligatif larutan. Nah, untuk menemukan tersebut sebenarnya nanti itu hanya untuk mengawali bahwa kita nanti mempelajari sifat koligatif larutan itu akan berkaitan dengan 4 4 pokok bahasan atau 4 bab, antara lain penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Nah, untuk itu secara garis besar nanti kita lihat pada peta konsep berikut ini. Nah, sebelum mempelajari sifat koligatif itu sendiri, nanti kita perlu belajar tentang, mengingat kembali tentang larutan. Ya, di kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang larutan berdasarkan daya hantar. Kemudian di kelas 11 kalian mempelajari tentang sifat-sifat larutan, yaitu asam basa dan garam. Nah, untuk itu mempelajari sifat koligatif larutan ini diperlukan yang dinamakan konsentrasi larutan atau satuan-satuan konsentrasi larutan dalam kimia. Nah, antara lain nanti konsentrasi larutan itu kita pelajari yang berkaitan dengan sifat koligatif, yaitu molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Nah, karena untuk satuan-satuan ini nanti akan kita gunakan ketika kita mempelajari sifat koligatif larutan. Antara lain dari sifat koligatif tadi adalah penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, serta tekanan osmotik. Nah, untuk itu mari kita pelajari dulu tentang molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Kita lihat dulu molalitas. Nah, molalitas itu apa? Molalitas itu adalah menyatakan jumlah mol zat. Kalian ingat mol di kelas 10 tentang hitungan kimia, yaitu perbandingan antara apa? Ini mol itu adalah massa yang satuannya gram dibagi mR. Ini nanti menjadi mol. Ya, nanti dilambangkan dengan N. Sehingga N ini adalah mol zat larutan. Kemudian M kecil ini adalah molalitas. Kemudian V ini adalah volume, yaitu volume dalam satuan kilogram untuk molalitas. Jadi nanti V ini kita ubah menjadi P, yaitu berat zat pelarut. Ini nanti V-nya nanti kita ganti P. Bila G itu merupakan massa zat yang terlarut dalam P, yaitu gram zat pelarut dengan massa rumus molekul relatif tertentu, maka molalitas tadi dapat dirumuskan menjadi M tadi kan mol nih. Mol itu gram per mR. Nah, kalau di dalam 1000 liter, ini kan tadi per 1 kilogram pelarut atau 1000 gram pelarut. Berarti kan mol per 1000 gram pelarut. Lah, kalau dalam 1 kilogram berarti 1000 dibagi P. Sehingga gram per mR kali 1000 per P. Dengan asumsi G itu massa zat terlarut, P itu massa zat pelarut, mR massa molekul atau massa rumus zat yang terlarut. Kita lanjutkan. Nah, sebagai contoh ini
sebanyak 1,8 gram glukosa, berarti ini merupakan apa anak-anak? Ini merupakan G. Kemudian C6H12O6 dilarutkan ke dalam 1000 gram pelarut air gitu. Nah, untuk 100 gram air ini adalah sebagai pelarut. Kemudian MR-nya nanti adalah zat C6H12O6 ini sebagai glukosa. Nanti kita cari massa rumus relatifnya atau massa molekul relatif. C6 AR-nya 12 kalikan 6 nanti menjadi berapa? 72 ditambah 12 itu ditambah 6 kali 16 sehingga 6 kali 16 nanti 96. 96 tambah 12 ditambah 72. Kita perhatikan berikut. Tentukan molaritas. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. M tadi adalah G per MR. G-nya tadi 1,8. MR-nya ketemu 180 kali 1000 per pelarutnya 100 sehingga ketemu molaritas 0,1 M. Jadi molaritas larutan ini 1,8 gram ini adalah 0,1 M. Begitulah untuk molaritas. Kemudian kita lihat molaritas. Ini ada perbedaan sedikit saja tentang molaritas dan molaritas. Kalau molaritas itu jumlah mol per volume 1 liter, tetapi kalau molal tadi per kilogram pelarut. Karena kan kadang-kadang pelarut itu dalam satuan liter dan kilogram berbeda. Untuk air dianggap sama. Tetapi nanti kalau misalnya pelarutnya bukan air, misalnya benzena atau alkohol, itu akan mempunyai massa zat atau massa jenis yang berbeda. 1 liternya alkohol belum tentu sama dengan 1 kilogram alkohol. Nanti ada perhitungan tersendiri. Nah, untuk M-nya ini adalah molaritas, N-nya sama tadi mol, V-nya adalah volume dalam 1 liter. Jadi nanti kalau diturunkan ke dalam rumus adalah gram per MR kali 1000 per V, bukan P. Kita lihat contoh soalnya. Hitunglah konsentrasi larutan 12 gram. Ini merupakan apa? G ya anak-anak ya, ini G. Kemudian MgS4 zatnya, MR-nya 120, V-nya yang dilarutkan dalam 250 liter air, V ini. Ya kita lihat, jadi massa zatnya 12 tadi ini, MR-nya 120, volume airnya 250. Kalau jadikan liter, dibagi 1000. Karena 1 liter sama dengan 1000 mililiter, sehingga 250 dibagi 1000. Ditanyakan berapa molaritas? Kita lihat. Massa per MR 12 per 120 berarti 0,1 mol. Artinya N-nya sama dengan 0,1 sehingga 0,1 per liternya tadi adalah 0,25. Jadi 0,1 bagi 0,25. Nanti dikalikan 4 semua di bawah, di atas 0,4, di bawah menjadi 0,1. 0,01 karena 2 digit sehingga ketemu 0,4 sehingga konsentrasi larutan MgSO4 adalah 0,4 molar, bukan molar tapi molar. Nah, mungkin untuk konsentrasi yang molaritas dan molaritas sampai di sini dulu. Nah, ini yang agak rumit adalah fraksi mol. Nanti untuk fraksi mol ini akan kita bahas tersendiri nanti ya. Tetapi ini boleh juga sih saya berikan gambarannya dulu. Inilah fraksi mol ini dibahas tersendiri. Kenapa? Karena di sini nanti akan digunakan di dalam perhitungan di dalam sifat koligatif larutan. Amati gambar berikut. Ini ada 8 mol air. Ini airnya sendiri.
ada 2 mol garam. Ini. Jadi 2 mol garam dimasukkan ke dalam 8 mol air. Sehingga fraksi airnya 0,8, fraksi garamnya 0,2. Karena keseluruhan molnya adalah ada 8 ditambah 2. Sehingga bagian, fraksi itu bagian masing-masing pelarut berapa? Oh, berarti 8/10 campuran. Kemudian zatnya berapa? 2/10, berarti 0,8 dan 0,2. Sehingga kita terjemahkan apa yang dimaksud dengan fraksi mol. Jadi fraksi mol itu ternyata itu menyatakan perbandingan mol zat yang terdapat di dalam campuran. Sehingga bisa kita rumuskan, jika fraksi itu adalah X, P itu pelarut, berarti XP ini adalah fraksi mol pelarut. Tadi pelarutnya berapa? Oh, 8. Oh, berarti A, misalnya A. A itu apa? A ini adalah terlarutnya, pelarutnya. Terus kemudian B ini adalah terlarutnya. Sehingga XP sama dengan A plus B. Pelarut ditambah terlarut. A-nya pelarut. Kalau XQ misalnya, Q ini misalnya terlarut. Sehingga nanti XQ itu B per A plus B. Jadi selalu A plus B ya anak-anak, karena di sini adalah campuran. Jadi zat itu sendiri dibagi campuran. Itu namanya fraksi mol, bagian. Jadi bagian yang terlarut dan bagian yang pelarut. Sehingga nanti kalau ditambahkan pelarut dan terlarut bagiannya itu ada satu bagian. Karena di sini bagian zat terlarut dan bagian zat pelarut itu adalah satu komponen. Kita lihat. Hitunglah fraksi mol NaCl bila 117 gram NaCl dilarutkan dalam 360 gram air. Mr NaCl 58,5, massa jenis air 1 gram per mililiter. Artinya apa anak-anak ini? 1 gram per mililiter ini artinya setiap 1 gram itu sama dengan 1 mililiter. Kita lihat jawabannya. Nah, kita cari dulu mol terlarut, yaitu mol massa NaCl bagi Mr. 117 dibagi 52,5, ada 2 mol. Pelarutnya apa anak-anak? Pelarutnya adalah air. Molnya kita cari. Ya, kita cari. Mol air sama dengan massa H2O. Massanya berapa? 360. Mr-nya berapa? Mr air adalah hanya itu 2, jadi 1 kali 2 ditambah ARO 16, berarti 2 tambah 16, menjadi 18, sehingga 360 massa air dibagi MR-nya menjadi 20 mol. Sehingga berapa anak-anak untuk massa mol campuran? Mol campuran yaitu terlarutnya 2, pelarutnya 20, sehingga mol campurannya ada 2 ditambah 20. Fraksi mol terlarutnya misalnya NaCl. Berarti 2 dibagi 2 plus 20. Sekitar ini kalau didesimalkan. Sehingga fraksi mol NaCl-nya adalah 0,091. Nah, kalau mol airnya berapa anak-anak? Tadi kan fraksi mol terlarut ditambah pelarut 1. Nah, kalau mol terlarutnya 0,091, berarti mol pelarutnya 1 dikurangi 0,091. Sehingga untuk mol fraksi mol pelarutnya adalah berapa anak-anak? 0,91, ya, 0,091 sekitar itu. Nah, saya kira untuk konsentrasi larutan ini sampai di sini dulu. Nanti kalian buat respon atau buat rangkuman, tidak hanya dari ini, nanti akan saya beri PowerPoint-nya untuk kalian pelajari lebih lanjut.
untuk mendapatkan pengertian itu. Nah, nanti kalau seandainya tidak bisa atau kurang paham, kalian nanti bisa japri atau bisa membuat grup tersendiri untuk kimia nanti anak-anak ya. Untuk grup WA kimia nanti di situ kita bahas. Nanti kita membuat grup untuk khusus kimia. Nanti kita tanya jawab di sana. Nah, mungkin untuk sifat koligatif larutan ini kita bahas dulu ya tentang konsentrasi dulu. Untuk yang selanjutnya nanti diselesaikan atau dibahas di pertemuan berikutnya. Mungkin hanya sampai di situ. Nanti kita lanjutkan untuk tugasnya di siang hari karena kita kan mempunyai 4 jam tatap muka diberikan dalam 1 minggu. Sehingga untuk pertemuan awalnya materinya ini adalah 2 jam. Untuk jam pertama ini kalian nanti merespon sama saya menyampaikan ini sekitar 20 menit. Terus nanti kalian meresponnya itu sisa waktunya. Dan nanti untuk soalnya kalian selesaikan, nanti ada kuisnya, nanti kalian selesaikan di siang hari, 2 jam juga. Dan saya beri waktu sekitar 2 jam pelajaran. Seandainya nanti tidak bisa ya tetap nanti Google Form-nya saya berikan peluang waktu untuk kalian istirahat, tidak apa-apa. Mungkin sampai di situ dulu. Karena ini sifatnya adalah semi daring atau campuran daring luring, sehingga untuk pertemuan kali ini hanya bisa menggunakan video tutorial berikut. Lah, nanti suatu saat pakai Meet atau pakai Zoom, tetapi itu nanti makan waktu atau makan kuota yang lebih banyak. Untuk itu nanti suatu saat kalian kan setiap bulan sekali ketemu. Lah nanti bisa digunakan untuk diskusi. Mudah-mudahan. Dan sekali lagi kalian siapkan untuk jaga kesehatan selalu. Ya, sekian dulu. Silahkan diikuti nanti untuk responnya. Saya berikan Google Form-nya, kalian tinggal menjawab di situ. Terus kemudian untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Mungkin hanya sampai di situ dulu. Kita akhiri kembali kepada atau kalian lanjutkan untuk pelajaran berikutnya. Ya, sekian dulu. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.